Saudara, pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan rapat penyusunan usulan kebutuhan aparatur sipil negara ASN Kabupaten Kampar tahun 2024. Rapat dipimpin langsung pejabat Sekdakap Kampar, Yusri. Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan rapat penyusunan usulan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Kampar tahun 2024. Rapat dilaksanakan untuk melihat apa-apa saja yang menjadi kebutuhan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Salah satunya yakni kebutuhan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana sesuai dengan usulan yang ada, pemerintah Kabupaten Kampar sangat membutuhkan tenaga teknis yang dapat bekerja lama di bidang tertentu dan di daerah terpencil. Pasalnya, tenaga teknis atau penempatan di wilayah terpencil tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga P3K. Penjabat Sekdakap Kampar, Yusri, di depan para OPD dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan, sejauh ini pemerintah Kabupaten Kampar sudah memaksimalkan perekrutan tenaga P3K. Dengan harapan para P3K yang sudah direkrut dapat bertahan lama dan dapat maksimal dalam bekerja. Yusri menilai perjuangan tersebut sudah dilakukan selama 5 tahun lamanya, dengan target seluruh tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Kampar dapat seluruhnya diangkat sebagai P3K. Dan sekarang kita apakah pakai duit kita atau ada label P3K? Ini mungkin perlu didiskusikan. Kalau saya pada prinsipnya, semua tenaga honor yang tercatat di pemerintah mesti habis. Itu konsep. Semua jurusan-jurusan yang kita butuhkan walau tidak ada di P3K, buka formasi CPNS di luar P3K. Tinggal tergantung kita. Sepanjang tahun ada 400 mungkin, paling banyak 300 ya Pak, pensiunan sampai 400, karena saya ketua Korpri senantiasa mengantar purna tugas mereka, jarang yang 400, rata-rata di atas 300 sekian. Kalau kita balancekan antara penerimaan dengan yang pensiun, itulah kisarannya. Kecuali kita dapat duit duret untuk kemarin, cuman saya jujur saja 6 tahun saya berjuang untuk mendapatkan duit berlabel P3K. Yusri juga menilai melalui rapat rencana formasi yang sudah dilaksanakan, maka akan diketahui berapa jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Di tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Kampar lebih mengutamakan ada sebanyak 3.000 honorer yang nantinya akan diangkat menjadi P3K. Pihaknya juga berharap di samping adanya penerimaan PNS pada tahun 2024 ini, juga diberikan kuota untuk pengangkatan P3K. Dengan target seluruh tenaga honorer yang ada di Kabupaten Kampar dapat diajukan seluruhnya untuk diangkat menjadi P3K. Pengajuan ini juga sudah diajukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri, untuk ditindaklanjuti. Melalui rapat yang digelar juga untuk menampung seluruh aspirasi OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kampar. Pihaknya berharap adanya tenaga teknis yang mampu bertahan untuk bekerja di Kabupaten Kampar. Selain itu juga memaksimalkan perekrutan untuk penempatan pegawai di wilayah-wilayah terpencil. Rapat rencana formasi tahun 2024, tentu kita akan lebih mengutamakan seluruh tenaga honor kita yang tersisa yang kemarin. Masih ada kita tersisa 3.000 lebih. Dengan berbagai hal kemarin mereka tidak bisa daftar. Mungkin ada pendidikan yang tidak diterima waktu itu formasinya, atau mungkin tidak pas dengan jurusannya, kan masih tersisa. Kami berharap di samping ada penerimaan CPNS umum, tentu kita prioritas dulu tenaga honor kita semua. Kita berharap bisa diangkat semuanya sampai selesai. Itu kita harapkan, dan itu kita akan sampaikan dan kita akan perjuangkan sampai ke Jakarta. Gitu. Sudah kita ajukan atau bagaimana di Jakarta? Ini baru kita diskusikan semua, pengajuannya masih kita buat. Kita tampung seluruh satker dulu, apa yang menjadi kendala kemarin, kenapa anak-anak ini tidak bisa daftar, ternyata ada perbedaan-perbedaan jurusan yang mungkin hari itu dia tidak bisa daftar. Maka kita akan buka kembali nih,
sesuai dengan yang tertunda kemarin. Itu. Tenaga teknis yang perlu kita prioritaskan. Ya, kita memang berharap ada tenaga teknis yang kita terima tahun ini. Seperti operator kita itu kan, alat berat kita mesti ada sebenarnya tenaga teknisnya. Kemudian listrik mesti ada juga. Kemudian tenaga-tenaga IT, komputer, tapi kita mungkin memprioritaskan SLTA dan D3. Itu yang kita terima mungkin. Kalau S1 mungkin kita pengen pakai lama gitu mereka di komputer itu. Itu sementara. Tenaga teknis yang dibutuhkan termasuk tenaga montir alat berat dan kendaraan berat untuk melayani kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Rizky Putra melaporkan.